Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 169, Malam Kurcaci. Seluruh hari pertama dihabiskan di punggung Sylvie. Tanpa sepatah kata pun yang diucapkan kepada salah satu dari dua tombak kurcaci, kami melakukan perjalanan hingga malam tiba, saat kakiku tidak lagi mampu menahan beban berkuda meskipun sudah dilindungi dengan kain tebal dan mana. Bukan hanya itu, berjam-jam mencengkeram erat pada ikatan leher di pangkalnya juga membebani kaki saya. Karena kondisi saya, kami berhenti untuk bermalam dan berkemah di dekat dasar pegunungan Grand, hanya beberapa mil di utara kota Valden. Tolong, bantu dirimu sendiri. Saya mengulurkan tusuk sate ikan bakar ke arah Jenderal Micha dan Alfred. Tombak kurcaci yang muda dengan senang hati menerima ikan air tawar yang hangus, mengunyah tulang seolah-olah mereka tidak ada, tetapi tombak yang lebih tua itu hanya menggelengkan kepalanya. Jika kamu punya tenaga untuk memasak, mungkin kita harus segera pergi, katanya, mengabaikan kesopananku, sementara matanya tetap tertuju pada buku yang dibawanya. Jangan pedulikan dia, kata Micha, mulutnya masih penuh ikan. Orang tua itu tidak makan makanan yang diberikan oleh siapapun yang tidak sepenuhnya dia percayai. Aku mengangguk, melemparkan ikan yang telah aku panggang untuk Jenderal Alfred ke arah Sylvie. Dengan menjentikan lehernya, ikan yang menghitam itu segera menghilang di dalam rahangnya. Ikatan saya tetap dalam bentuk drakoniknya yang asli, meringkuk di tepi perkemahan kecil kami. Karena sisik hitamnya, Sylvie hampir tak terlihat meskipun tubuhnya besar. Satu-satunya bagian yang tampak hanyalah dua mata topas tajamnya yang tampak melayang di kegelapan. Potongan kecil ini tidak lebih dari tersangkut di antara gigiku, gerutu Sylvie di kepalaku. Aku tahu, tapi kau harus puas dengan ini untuk saat ini. Selain itu, kau bisa dengan mudah bertahan berminggu-minggu tanpa makan, jawabku, mengambil tusuk sate ikan. Kulit ikan yang hangus dipenuhi rasa manis berasap dari api, mengisi mulutku dengan kelezatan meskipun tidak dibumbui. Ya, tapi aku makan untuk rasa, bukan nutrisi, balasnya. Mungkin kau bisa menemukan beberapa binatang mana lebih jauh ke utara. Kita masih terlalu dekat dengan Valden. Sisa makan malam itu berlangsung dalam keheningan, kecuali gemericik lembut sungai terdekat tempat aku menangkap ikan dan sesekali bunyi ranting yang patah di api. Alfred tetap diam setelah menolak ikan dariku, nyaris seperti patung, bersandar pada sandaran tanah yang dia buat sambil terus membaca buku bersampul kulitnya. Satu-satunya saat dia benar-benar memalingkan wajah dari bukunya adalah ketika Jenderal Micha mulai bersenandung saat menyisir rambut pendeknya yang keriting. Melihat ekspresi ketidaksukaan Alfred terhadap melodi yang tidak selaras itu, aku hanya bisa tersenyum. Untungnya, Jenderal Micha cukup tenang sepanjang malam, memberiku waktu untuk memperbaiki inti manaku. Meskipun berada di tahap inti perak, aku merasa kurang percaya diri di tengah tombak dan ikatanku yang, kebetulan, adalah seorang asura. Dengan Daunes Bellet yang rusak dan kakiku yang melemah, aku merasa seperti telah mundur selangkah meskipun sudah berlatih di Ephetos. Satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa aku tidak bisa lagi menggunakan burst step jika ingin tetap bisa berjalan. Setelah 1 jam mengumpulkan mana dari atmosfer, memperbaikinya di inti dan mengulangi proses itu, aku merasakan tatapan seseorang. Aku membuka mata hanya untuk melihat Micha beberapa inci dariku, menatap tajam, sementara Alfred bahkan menutup bukunya untuk memperhatikan. Ini pertama kalinya Micha merasakan hal seperti ini, bisik Micha. Ada apa? Tanyaku, mengalihkan pandangan di antara kedua tombak itu. Proses penyempurnaanmu, jawab Alfred, matanya menyipit seolah berpikir. Biasanya tidak begitu terasa ketika seseorang memurnikan inti mereka. Tapi ketika kamu melakukannya, rasanya tubuh Micha ditarik ke arahmu, potong Micha dengan bersemangat. Saya tidak pernah memperhatikan hal itu, jawabku. Mungkinkah ini karena aku elemen kuadra? Micha menghela napas. Kuadra? Jadi, begitulah caramu bisa menjadi tombak meskipun usiamu sudah tua. Saya pernah mendengar ini disebutkan sekali oleh Dewan, tetapi untuk berpikir itu benar-benar terjadi, bisik Alfred seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana rasanya bisa memanfaatkan begitu banyak elemen? Micha bertanya, mencondongkan tubuh lebih dekat, matanya yang besar tampak berbinar. Hati-hati dengan apa yang kamu ungkapkan, saran Sylvie dari belakang,
meskipun tubuhnya masih tampak seperti sedang tidur. Aku tahu, pikirku. Masih ada beberapa elemen yang sulit kupahami, seperti gravitasi, tetapi sebagian besar, itu bergantung pada latihan dan merenungkan mantra serta elemen apa yang digunakan dalam situasi tertentu. Benar, benar. Micha mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mengetahui banyak mantra tidak berguna jika kamu tidak tahu kapan menggunakannya. Pasti ada elemen yang lebih nyaman kau gunakan, kata Alfred. Aku mengangguk. Ada. Hei, maukah Micha mengajarimu cara memanipulasi gravitasi? Aku bergeser sedikit ke belakang, mencium bau ikan panggang dari napas Micha. Saya pikir ini lebih soal praktik daripada apapun. Ada saat-saat saya bisa menggunakannya, tapi itu bukan sesuatu yang benar-benar saya kuasai. Ini sebenarnya mudah, loh, Micha bersikeras, mengulurkan telapak tangan. Kamu hanya perlu membayangkan dunia naik atau turun. Lalu kamu pegang di tanganmu dan lepaskan. Tidak dapat memahami penjelasan Micha yang samar itu, aku menoleh ke Alfred. Kurcaci tua itu memutar matanya. Kamu akan lebih mudah belajar dari kerikil. Miss Earthborn berasal dari garis panjang penyihir kurcaci terkenal, tetapi bahkan di antara mereka, dia dianggap jenius. Dia mempelajari sihir melalui intuisi, tanpa memahami konsep dasar manipulasi mana. Earthborn, ulangku. Di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Nenek moyangnya mendirikan Earthborn Institute, jawab Alfred singkat, kembali ke bukunya. Aku menatap Micha yang tampak seperti anak kecil dengan penuh keheranan. Aku tahu semua tombak memiliki kekuatan unik, tetapi tidak pernah terbayangkan bahwa penyihir yang tampaknya ceroboh ini berasal dari keluarga yang begitu berpengaruh. Meskipun sejarah kurcaci tidak banyak diajarkan atau ditulis di Sapin, Earthborn Institute tetap menonjol sebagai salah satu alasan utama kurcaci bisa sejajar dengan kerajaan Sapin meskipun populasi dan wilayah mereka lebih kecil. Bahkan setelah Akademi Shrus mulai menerima berbagai ras, banyak bangsawan kurcaci masih lebih memilih mengirim anak-anak mereka ke Earthborn untuk disiplin ilmu yang lebih spesifik dan studi yang cocok untuk kurcaci. Micha luar biasa selain cantik, kan? Kurcaci kecil itu membusungkan dadanya dengan bangga. Jenderal Alfred mencemooh, wajahnya tersembunyi di balik bukunya. Itu lagi. Saya memuji kepercayaan diri Anda, tetapi jika Anda begitu cantik, mengapa Anda tidak memiliki pengalaman dalam hubungan ketika Anda mendekati usia 5 PO? Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena dia harus bertahan dari serangan kapal perang besar yang entah bagaimana muncul begitu saja. Tanah di bawah jenderal tua itu terbelah oleh kekuatan serangan yang dilancarkan oleh Jenderal Micha. Dengan senyum polos yang menyimpan iblis ganas di dalamnya, Micha mengayunkan senjatanya lagi. Alfred tuaku yang pemarah sudah terlalu jauh. Anda seharusnya tahu bahwa alasan saya belum berinvestasi dalam seorang pria adalah karena selera saya tidak sesuai dengan standar kurcaci. Aku mundur, mendekat ke Sylvie, tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Kurasa aku lebih suka saat dia berbicara tentang dirinya dalam orang ketiga, pikirku pada Sylvie. Saya sepenuh hati setuju. Alfred, yang dengan cepat memasang perisai tanah padat untuk melindungi dirinya dari serangan rekannya, mengeluarkan cemoohan lain. Tolong, satu-satunya alasan kamu tidak dikucilkan secara terang-terangan adalah karena latar belakangmu. Mungkin Anda akan menemukan seorang manusia dengan selera unik untuk gadis-gadis kecil yang bisa menyapu Anda dari kaki Anda. Kekuatan gravitasi tiba-tiba meningkat di sekitar kami, membuat sulit untuk bernapas tanpa bantuan mana untuk memperkuat tubuhku. Api telah padam, kayu yang tadinya membara berubah menjadi serpihan. Aku menatap mereka, tercengang melihat dua tombak, puncak kekuatan di seluruh di Chathen, bertengkar seperti anak-anak. Kita akan menarik perhatian jika kalian terus seperti ini, aku mendesah. Mencoba meredakan situasi. Mengabaikanku, Jenderal Micha mengayunkan kapaknya sekali lagi. Tapi alih-alih menghancurkan golem batu yang disulap Jenderal Alfred, kapak itu menghancurkan golem itu menjadi kerikil. Aku tidak melihatmu punya kekasih di tanganmu, Alfred. Fakta bahwa kamu bisa menjadi tombak meskipun kejenakaan kekanak-kanakanmu tidak pernah berhenti membuatku takjub, gerutu Alfred, memanggil golem lain yang jauh lebih besar. Aku menghela napas, mengumpulkan partikel air dari pohon-pohon terdekat dan menyiram mereka berdua sampai basah kuyup. Keduanya menoleh, mata melotot. Apakah kalian sudah selesai, atau kalian ingin meratakan gunung selagi kalian di sini? Micha mendecakkan lidah. Ini salah Alfred, membawa-bawa usia wanita. Mereka yang lahir dengan sendok perak di mulut perlu diingatkan tentang ketidaktahuan mereka, gumam Alfred. Melawan keinginan untuk memutar mataku,
Aku menyaksikan mereka mundur ke sudut perkemahan masing-masing. Jenderal Micha, dengan hentakan kaki mungilnya, mendirikan sebuah pondok dari tanah. Cukup besar untuk menampung Sylvie, rumah batu itu bahkan memiliki dinding bertekstur dan cerobong asap yang mengepulkan asap. Jenderal Alfred, sebaliknya, membangun sarangnya di bawah sisi tebing beberapa meter dari perkemahan kami. Tebing tanah bersinar merah tua, mencair dan membentuk genangan batu cair. Dengan detail yang menakjubkan, sarangnya dihiasi perabotan batu sebelum dia menutup pintu masuk tanpa menoleh. Sangat rahasia, igumamku, sebelum merangkak di bawah sayap hitam Sylvie sebagai perlindungan darurat. Kamu mungkin lebih nyaman jika menyulap tenda sendiri, saran Sylvie. Aku merasa lebih aman di sini jika mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu dalam tidurku, jawabku, mulai tertidur. Aku melayang masuk dan keluar dari kesadaran, adegan dari kehidupan masa lalu melintas di antara tidur yang terganggu. Kenangan yang ingin kulupakan kembali menghantuiku seperti cacing setelah hujan. Setelah malam kepala sekolah Wilbeck dibunuh, tujuanku berubah. Meskipun Nico dan Cecilia mencoba meyakinkanku untuk tetap bersekolah, aku tidak bisa berpura-pura menjalani kehidupan normal seperti yang diinginkan kepala sekolah. Aku membenci diriku sendiri karena gagal melindunginya, wanita yang membesarkanku seperti seorang ibu ketika orang lain memandangku sebagai beban. Dia menerimaku tanpa mengharapkan imbalan, hanya kebahagiaanku. Untuk sesaat, aku percaya aku telah menemukannya. Selama masa singkat bersama Nico dan Cecilia di panti asuhan, di bawah pengawasan kepala sekolah Wilbeck, aku merasa bahagia. Namun, kebaikan kepala sekolah dibalas dengan kematian mengerikan. Panti asuhan akhirnya dipimpin orang lain, dan tawa anak-anak kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi tidak bagiku. Aku menjadi terobsesi mencari tahu siapa yang bertanggung jawab, hingga Nico memperingatkanku, ya apa yang akan kamu lakukan setelah menemukannya? Melawan mereka sendirian dengan kemampuanmu? Saat itu, aku sadar harus menjadi lebih kuat. Aku menarik aplikasiku dari sekolah dan mendaftar ke institut militer untuk berlatih. Nico dan Cecilia mencoba menghentikanku, tetapi aku menolak. Kini aku menyesal, karena hidupku mungkin lebih bahagia jika aku mendengarkan mereka. Dan hal yang paling kusesali adalah membiarkan mereka ikut denganku. Jika saja aku mendorong mereka menjauh, hidup mereka tidak akan hancur seperti milikku. Arthur, kita harus berangkat sebelum matahari terbit. Suara Sylvie membangunkanku. Kamu bermimpi buruk tentang masa lalu lagi, katanya lembut. Kau tahu tentang ini? Tanyaku. Ya, aku bisa melihat sekilas saat mereka datang. Kamu lebih sering mengalaminya akhir-akhir ini, balasnya dengan khawatir. Itu bukan apa-apa, yakinku, keluar dari perlindungan sayapnya. Aku harap memang begitu, katanya, ragu. Aku menanggapinya dengan senyum kecil, mengakhiri percakapan mental kami. Kita akan berusaha mencapai pantai utara sebelum matahari terbenam, diumumkan Alfred, menghancurkan sarang batu, sementara Micha menghapus jejak perkemahan. Meskipun kecurigaanku terhadap keterlibatan dua tombak dalam pengkhianatan di Chatham berkurang setelah melihat perilaku mereka, aku tetap waspada. Dengan embusan angin kecil, aku membantu menghapus jejak kami sebelum melanjutkan perjalanan. Bab 170, Akar Tua. Kabut magenta dan oranye menyebar ke seluruh cakrawala, memberi kehidupan pada lautan yang tenang di kejauhan. Sylvie dan aku jatuh di dekat tepi Grand Mountains. Sosok gelap Micha dan Alfred membayangi kami saat mereka melayang di atas, bersiap untuk menangkapku tepat setelah Sylvie berubah menjadi bentuk seperti rubah. Kami masih beberapa mil jauhnya dari pantai utara, tetapi kami tidak mampu terbang lebih dekat. Dengan asumsi yang terburuk, Sabit mungkin bisa merasakan fluktuasi mana yang substansial bahkan dari jarak ini. Sylvie menempel padaku segera setelah dia menyusut. Pada saat yang sama, aku mengulurkan tangan, meraih tangan Micha yang terulur. Kami perlahan-lahan turun, cukup dekat dengan pegunungan besar untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Meskipun aku dapat dengan mudah mendarat bahkan dari ketinggian ini, hal itu berarti aku mungkin akan meratakan pohon-pohon di dekatnya dan bahkan mungkin menenggelamkan tanah dari kekuatan yang harus kugunakan untuk menghentikan diriku sendiri. Meski enggan, aku akui lebih mudah mengandalkan tombak untuk membawaku ke bawah. Itu bekas luka yang sangat buruk di tanganmu. Micha berkomentar, suaranya nyaris tidak terdengar karena angin. Itu luka lama. Aku tersenyum. Aku telah memastikan untuk menyembunyikan bekas luka di tenggorokanku dengan perban penyamaran, tetapi bekas luka di tangan kiriku tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak mengenalku dengan baik. Tombak kecil itu mengangguk,
Kekuatan cengkramannya di lenganku semakin erat meskipun jari-jarinya tampak halus. Kami mendarat di dasar pegunungan besar, di padang rumput kering dan batu-batu besar tempat angin dingin bersiul di sekitar kami. Mana mulai saat ini harus dijaga seminimal mungkin, kata Alfred sambil mengamati sekeliling kami untuk mencari siapapun di dekatnya. Aku mengangguk setuju. Aku bisa menggunakan mana tanpa terdeteksi melalui merajual, tapi itu adalah informasi yang lebih baik disimpan untuk diriku sendiri. Saya berasumsi Anda punya rencana untuk menemukan punggawa dan sabit yang dimaksud, Itomba kasar berkomentar. Agak. Aku mengeluarkan topeng putih yang kusimpan sejak pertama kali menjadi petualang dan mantel hitam yang terbuat dari bulu rubah mimpi buruk. Ini adalah pakaian yang kupakai bersama dengan topeng karena memiliki kemampuan halus untuk mengalihkan fokus seseorang dari pemakainya. Mengenakannya di atas pakaianku, aku juga mengeluarkan jubah tebal dari cincin dimensiku dan menyampirkannya di bahuku. Kita harus menuju jalan utama, jadi keluarkan jubahmu dan pasang tudung. Alfred mengamati mantel hitamku dengan tatapan penasaran. Efek yang menarik. Apakah Anda pernah menjadi seorang pembunuh atau pencuri? Tidak, aku terkekeh, melihat ke bawah pada pakaianku. Aku hanya tidak ingin menonjol. Dengan anggukan meremehkan, dia dan Micha mengikuti permintaanku, masing-masing mengeluarkan jubah mewah dari bulu binatang buas mana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berjalan ke Micha sambil mengeluarkan jubah cadangan dari cincinku. Menjatuhkannya ke tanah, aku menginjaknya, menodai jubah coklat itu dengan tanah dan rumput sebelum menyerahkannya ke tombak kecil itu. Pakai ini sebagai gantinya. Kakakmu baru saja menjatuhkannya dan menginjaknya, seru Micha, terperangah. Aku tahu, jawabku sambil menjatuhkan jubahku sendiri dan menginjaknya, menggosok tumitku untuk melapisinya dengan kotoran dan debu. Kita berdua akan menjadi budak Alfred. Mengapa Micha tidak bisa menjadi tuannya? Dengusnya, memegang jubah cadanganku hanya dengan 2 jari. Karena kamu terlihat seperti anak sekolah menengah, jawabku terus terang dengan senyum polos. Alfred tertawa kecil saat dia menggenggam jubah bulunya. Menatap tajam pada kohortnya, dia dengan enggan memasukkan jubahnya kembali ke dalam cincinnya dan mengenakan yang kotor yang telah kuberikan padanya. Maaf. Ini demi keamanan, kataku. Membungkuk, aku mencelupkan jariku ke sepetak tanah berlumpur. Tidak, kumohon, Micha memohon, melindungi wajahnya dengan tudung jubahnya. Kami adalah budak yang telah melakukan perjalanan cukup jauh. Itu wajar untuk menjadi kotor, dan itu akan menjadi cara yang baik untuk tidak diperhatikan. Tanpa menunggu persetujuannya, aku melepas tudungnya dan mengoleskan kotoran lembab di wajahnya sebelum melakukan hal yang sama pada diriku sendiri. Aku menundukkan kepalaku dan mengacak-acak rambut panjangku sampai menjadi acak-acakan dan menutupi sebagian besar wajahku. Setelah mengenakan tudung jubahku, aku menyerahkan topeng yang kupegang kepada Alfred. Pakai ini bersama dengan jubahmu, dan jika ada yang bertanya, katakan itu untuk menyembunyikan bekas luka mengerikan yang kamu terima bertahun-tahun yang lalu. Alfred mengangguk, menerima topeng itu. Saat dia menyelipkannya di wajahnya dan menaikkan tudungnya, mau tak mau aku teringat waktuku sebagai petualang dengan kedok Naut. Garis biru yang mengalir ke lubang mata kanan topeng telah memudar selama bertahun-tahun, tetapi dengan tinggi Alfred yang mirip dengan seberapa tinggi aku saat menjadi petualang, topeng dan jubah itu benar-benar membawa kembali kenangan. Topengnya pas, kata Alfred, suaranya terdengar lebih dalam karena efek topeng. Oh, ini memiliki fungsi semacam ini juga. Micha ingin pulang, cemberut Micha kecil itu, merajuk. Wajah mudanya berlapis lumpur kering, sementara rambut pendeknya menyembul dalam ikal berantakan dari balik jubah kotor dan compang-camping. Bagaimana penyamaranku? Aku bertanya pada ikatanku, berbalik menghadap Sylvie. Itu harus cukup, meskipun aku khawatir apa yang akan terjadi jika seseorang melihat terlalu dekat. Kepala kucing kecilnya mengangguk setuju. Mengapa itu terdengar lebih seperti penghinaan daripada pujian? Itu sedikit dari keduanya, suaranya yang tenang terkekeh dalam pikiranku. Sylvia melompat ke dalam jubahku karena dia perlu disembunyikan dari pandangan saat aku berpose sebagai budak. Kamu yakin tidak ada yang akan mencurigai kita? Suara berat Alfred bergemuruh dari balik topeng. Tidak ada yang akan mencari tombak, dan ada cukup banyak petualang yang suka menggunakan topeng, jawabku, membuntuti di samping Micha di belakang tuan sementara kami. Selain itu, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa tempat terbaik untuk bersembunyi adalah di depan mata. Siapa yang akan mencurigai seorang bangsawan dan 2 budaknya yang digerebek oleh bandit dalam perjalanan ke utara untuk melarikan diri dari pertempuran?
Meskipun kamu benar, aku belum pernah mendengar pepatah seperti itu. Mungkin itu hanya digunakan oleh manusia? Tanya Alfred. Sesuatu seperti itu? Aku terkekeh, mengingat sekarang bahwa aku telah mempelajarinya di kehidupanku sebelumnya. Kami berjalan dengan susah payah selama berjam-jam tanpa suara. Aku terus-menerus menggunakan merajulk untuk memperkuat kakiku dengan mana sambil menyembunyikan fluktuasi, puas bahwa bahkan Micha dan Alfred tidak dapat melihat apapun. Aku menjalankan rencana yang telah aku dan Virion susun di kepala bersama Sylvie. Dengan asumsi bahwa Alfred dan Micha adalah pengkhianat, aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan untuk lakukan padaku. Kasus terburuk adalah mereka membunuhku ketika mereka memiliki kesempatan, sementara skenario lain adalah mereka membawaku ke Vritra. Apapun masalahnya, kedua kurcaci itu tidak akan menyerangku dengan berani selama Sylvie ada di sekitarku. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kami, itu akan menjadi pertarungan yang sulit dan menarik perhatian, bahkan di daerah yang paling terpencil sekalipun. Jika aku adalah mereka, aku akan membawa aku dan Sylvie ke Punggawa atau Sabit untuk dengan cepat membuang atau menangkap kami. Karena itu, satu-satunya cara nyata untuk memastikan bahwa rencana mereka adalah membawa kami ke cadangan mereka adalah dengan sengaja bertindak seolah-olah aku tidak dapat menemukan mereka. Dengan Real Meart, aku dapat memanfaatkan fluktuasi mana yang terlihat untuk menemukan basis Vritra. Setelah beberapa hari memimpin mereka ke arah yang salah, mereka akan menyerah dan ingin kembali. Dalam hal ini kecurigaanku salah. Atau mereka akan memberiku saran atau petunjuk untuk membawa Sylvie dan aku menuju kematian kami. Rencanamu bertumpu pada banyak asumsi. Ikatanku mencatat, menyeret ke dalam saku jubahku. Bagaimana jika mereka secara paksa membawamu ke Vritras? Saya sangat ragu mereka ingin mengungkapkan posisi mereka. Anda tidak bisa jauh lebih baik daripada memiliki salah satu anggota dewan sebagai mata-mata. Itulah mengapa aman bagi saya untuk berasumsi bahwa mereka akan mencoba menghindari kecurigaan sampai mereka yakin mereka dapat menyingkirkan kita tanpa menarik perhatian. Jadi kita akan kabur saja jika sepertinya mereka mencoba membawa kita ke sana? Sylvie bertanya, nadanya ragu. Jika kita bisa kembali setelah menemukan lokasi markas Vritra tanpa melawan Alfred dan Micha, itu akan menjadi skenario terbaik, jawabku, mengikuti di belakang bangsawan bertopeng yang menyamar sebagai tuanku. Tetapi untuk berjaga-jaga, Virion mengirim tombak lain di belakang kami. Sylvie tidak menjawab, tetapi gelombang kejutan membanjiri pikiranku. Anda tidak bisa merasakannya sama sekali, bukan? Tidak, aku tidak bisa, akunya. Apakah itu tombak elf? Terlepas dari sikapnya, dia diberi nama kode, Pantas, karena kemampuannya untuk menipu dan bersembunyi dari lawan. Seorang pembunuh, kata Sylvie. Kami berdua bercakap-cakap secara mental, mempersingkat perjalanan waktu saat kami berjalan melalui dataran yang terjal. Sepanjang jalan, saya mengaktifkan Real Meart secara bertahap, mencoba menangkap fluktuasi mana di sekitar kita. Aku harus berhati-hati untuk tidak membiarkan kedua tombak itu melihat mataku, tapi tudung dan poni panjangku mampu menyembunyikan fakta bahwa pupil mataku berubah dari biru menjadi lavender muda. Saat kami melanjutkan perjalanan ke barat laut, pepohonan menjadi lebih rimbun saat dataran perlahan berubah menjadi hutan berhektar-hektar. Dengan rotasi mana, keterampilan yang saya pelajari dari Sylvia, terus-menerus mengisi kembali pasokan mana saya saat saya menggunakan merajulk untuk menyembunyikan fluktuasi mana di sekitar saya yang disebabkan oleh penggunaan sihir. Waktu yang saya habiskan untuk berjalan telah menjadi semacam pelatihan. Kita berhasil, idesah Micha saat kami akhirnya sampai di jalan utama. Jejak tanah cukup lebar untuk menampung dua gerbong dengan ruang yang cukup di antaranya. Dan sementara ada jejak roda yang digunakan, sepertinya tidak ada gerbong yang terlihat. Kemana sekarang, nak? Suara berat Alfred berdering. Kita ikuti jalan ke kota terdekat, jawabku singkat. Lebih banyak jalan kaki. Micha mengerang sebagai protes. Kota terdekat tidak terlalu jauh, aku menghibur. Micha dan aku tetap menundukkan kepala saat kami mengikuti di belakang Alfred di sisi jalan setapak. Tiba-tiba, saya mengambil derap samar kuku dan roda kayu. Kedua tombak itu terangkat kurang dari sedetik kemudian, menangkap suara juga. Kami bertiga berhenti dan menunggu kereta muncul di depan pandangan kami. Ditarik oleh dua kuda coklat, satu berbintik-bintik di dekat moncongnya, kereta kayu itu dikemudikan oleh seorang pria tua berbaju hijau dan coklat bepergian dengan seorang pria muda yang tampaknya tidak jauh lebih tua dari saya. Saat mereka semakin dekat, terlihat betapa kekurangan gizi kedua kuda itu. Tulang rusuk mereka terlihat jelas sementara mantel dan surai mereka kehilangan kilau yang biasanya mereka dapatkan dari nutrisi dalam makanan mereka. Alfred melambaikan tangannya ke kereta yang mendekat.
Halo yang di sana. Dengan tarikan cepat dari pemerintahan, kuda dan kereta berhenti berdebu. Kamu kalah? Pria yang lebih tua menggonggong. Matanya mengamati pakaian Alfred sementara yang lebih muda menatap Micha dan aku dengan curiga. Budak saya dan saya sedang dalam perjalanan ke utara ketika kereta kami diserang oleh beberapa bandit. Alfred menjelaskan, suaranya stabil saat dia secara dramatis menceritakan kisah celaka. Mereka menggorok kuda saya dan mencoba merampok kami. Untungnya budak saya bisa melawan para bandit. Kedua Munchkin ini? Mata pria tua itu menyipit. Alfred menggelengkan kepalanya. Tidak. Budak yang berbeda, tapi sayangnya mereka tidak bertahan lebih lama dari infeksi luka. Dan topengnya? Tanya pengemudi dengan alis terangkat. Dia dan pria yang lebih muda keduanya mencengkeram gagang belati terselubung di pinggang mereka. Dengan tangan mereka yang ditempatkan dengan canggung, sepertinya senjata mereka lebih untuk intimidasi. Ayahku bersikeras aku menyembunyikan identitasku di masa-masa berbahaya ini. Jawab Alfred dengan tawa lemah sambil mengangkat tangannya untuk tunduk, memperhatikan senjatanya juga. Masa-masa berbahaya memang seperti yang sudah kamu alami. Pria yang lebih tua itu melonggarkan cengkeramannya pada senjata. Memperjuangkan budak sulit didapat dan bahkan lebih sulit untuk dibeli sejak perang dimulai. Kasihan atas kehilanganmu. Kerugian besar, Alfred setuju. Yah, masa-masa sulit bagi kita semua. Saya tidak yakin kuda saya bisa menahan beban lebih banyak orang. Pria yang lebih tua mengusapkan jemarinya ke janggutnya yang lusuh sambil batuk. Tentu saja, kamu akan diberi kompensasi, jawab Alfred dengan tenang sambil merogoh jubah bulunya dan mengeluarkan 2 koin perak. Pria yang lebih muda mengulurkan tangan dan mengambil koin perak itu, menguji kelenturannya dengan giginya sebelum memberikan izin kepada pengemudi. Naiklah, pria yang lebih tua itu memberi isyarat kepada Alfred. Tapi budakmu harus berjalan. Tentu saja, kata Alfred tanpa ragu-ragu. Aku melihat sekilas ekspresi hancur Micha sebelum dia menundukkan kepalanya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya menarik tombak seperti anak kecil itu kembali dan menunggu kereta untuk melanjutkan sebelum mengikutinya dengan Micha. Micha akan membunuh orang tua itu, gumam Micha, wajahnya tersembunyi di balik tudungnya. Tahan saja sedikit lebih lama. Kota berikutnya hanya berjarak 1 jam. Kamu akrab dengan pedesaan-pedesaan ini? Mika bertanya. Tentu saja, kataku pelan. Bagaimanapun juga, di sanalah kampung halamanku. Dan itulah akhir dari chapter 126 dari novel, The Beginning After the End. Semoga Anda menikmati setiap kata dan alur cerita yang disampaikan. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa untuk mengikuti bagian selanjutnya di Novel Reader. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana cerita-cerita lainnya akan menemani perjalanan Anda.